Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah. Shelang, lanjut lagi Shelangnya. Yuk langsung aja kita gas ke. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia menghadapi Nona dari keluarga Zong, dan di sini Shelang dengan kemampuan miliknya dia pun dapat mengalahkan wanita itu dengan menggunakan berbagai macam trik yang dia gunakan untuk dapat mengalahkan wanita ini. Walaupun memang jika memang Shelang harus bermain dengan cara yang normal, tentunya dia nggak akan mungkin dapat mengalahkan wanita ini karena dia sangat kuat dan juga jago dalam hal seni bela diri. Namun karena memang dengan menggunakan berbagai macam trik, pada akhirnya Shelang dapat memenangkan turnamen ini alias pertandingan ini, yang tentunya hal itu juga banyak mengejutkan bagi mereka semua para penonton. Bahkan saat ini pelayan dari Nona Zong dia pun sangat-sangat kesal murka dengan ini semua, dan dia juga menuduh Xiang telah melakukan hal-hal licik, hal-hal yang membuat dirinya dapat menang, karena mau bagaimanapun Xiang nggak akan mungkin bisa menang melawan Nonanya, pikir dari gadis itu. Dan di sini wanita ini dia juga mengatakan kepada Shelang untuk segera meminta maaf, dan mungkin saja dia masih bisa diselamatkan jika dia memohon ampun dari keluarga Zong, ucap dari wanita itu. Tapi untuk Shelang, alih-alih dia meminta maaf, dia pun bertanya, "Hei, apakah kau berasal dari keluarga Zong juga? Dan sepertinya kau adalah putri angkatnya yang bernama Zong Miao. Apakah itu benar?" ucap dari Shelang. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini, dan dia juga meminta kepada Shelang untuk memohon ampun kepada ayah angkatnya. Dengan begitu kau masih memiliki sebuah kesempatan, ucap dari gadis itu. Tapi alih-alih meminta maaf, Shelang dia meminta kepada Hishan untuk segera datang membawakannya segelas air. Dan di sini Shelang dia pun menenggak air itu, dan disembur nggak tuh, wanita itu disembur oleh Shelang, yang tentunya mengejutkan bagi gadis ini. Sebenarnya wanita ini dia dapat menghindarinya, tapi dia cukup terkejut ketika dia nggak menyangka kalau ternyata Shelang malah menyemburnya nggak tuh. Dimana Shelang dia pun mengatakan kalau inilah yang akan aku lakukan kepada keluarga Zong, ucap dari Shelang. Dalam arti lain di sini Shelang dia menantang keluarga Zong. Namun di sini Shelang dia juga mengatakan jika saja dia ada di posisi yang kalah, bagaimana mungkin apakah Nona Zong akan memaafkan dirinya? Tentunya tidak, pasti dia tidak akan memberikanku kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan, Shelang lah yang memberikan pelajaran kepada wanita itu, yang tentunya membuat gadis ini dia sangat-sangat marah dan ingin segera menyingkirkan Shelang. Dan hal itu pun juga dilakukan oleh bocah keluarga Shui, dimana dia mengatakan kalau Shelang pasti telah berbuat curang. Bagaimana mungkin Shelang dapat mengenangkan kompetisi bela diri, dan dia yakin Shelang telah bermain curang. Tapi Shelang dia mengatakan curang, aku curang mana buktinya kalau aku ini curang? Mana? Apakah kau melihatnya kalau aku bersikap curang? Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Xiang tentunya membuat mereka tidak terima, dan mereka ingin mencoba untuk dapat menyerang Xiang secara langsung. Tapi hal itu pun langsung berhenti ketika kutuan pasang badan untuk Shelang, yang membuat keluarga Zong dan juga keluarga Shui mereka nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan dari Shelang, karena saat ini Shelang dilindungi oleh kutuan. Dan untuk Shelang dia nggak peduli dan dia meninggalkan mereka begitu saja. Namun sebelum pergi Shelang juga mengatakan kalau saat ini dia telah memenangkan turnamen ini, jadi dia meminta kepada orang-orang dari keluarga Zong untuk pergi meninggalkan tanah yang telah dijanjikan olehnya, ucap dari Shelang. Sekarang pergi dan keluarlah dari tempat ini, ucap dari Shelang. Namun sebelum Shelang pergi, ternyata dia juga menghampiri salah satu anggota keluarga Shui, yaitu Shui Wei. Ya, si gadis inilah dimana Shelang mengatakan, apakah kau adalah mantan putri angkat dari Raja Pedang Likyu? Namun untuk gadis ini dia pun mengatakan tidak, ucap dari gadis itu. Tapi untuk Shelang dia pun tahu kalau wanita ini memang adalah mantan putri dari Raja Pedang, dan itu membuat Shelang dia mengangkat jempolnya dan mengatakan bagus sekali, ucap dari Shelang, yang membuat gadis ini dia pun berpikir kalau sepertinya Shelang mulai menargetkan dirinya pula. Namun untuk Nona dari keluarga Zong dia pun kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Shelang, dan dia ingin menuntut balas. Tapi di sini mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain, dan mereka pun hanya dapat melaporkan ini kepada pangeran ketiga dan juga anggota keluarga Zong. Dan benar saja berita itu telah nyampe kepada pangeran ketiga dan juga anggota keluarga Zong, tapi mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain karena status yang mereka miliki terlalu tinggi untuk dapat menyelesaikan masalah sepele seperti ini. Jadi satu-satunya cara adalah melapor kepada anggota keluarga, yaitu salah satu selir yang dimiliki oleh Kaisar, yaitu selir Zhang Fei. Dan di sini dia pun meminta kepada Kaisar untuk segera menghukum Shelang, yang membuat Kaisar dan juga Pak Tua Kasim Li mereka pun tahu kalau sepertinya waduh,
Ini jadi tambah repot, pikir dari mereka berdua. Dan benar di sini selir ini dia pun merepet terus kepada kaisar dan dia meminta kepada kaisar untuk segera menghukum Shelang. Jika tidak, maka dirinya lah sendiri yang akan membawa pasukannya untuk dapat menangkap dan juga menghukum Shelang secara langsung, ucap dari wanita tua itu. Namun untuk kaisar yang mendengarnya, waduh, dia pun tahu kalau ini semua waduh, panjang dan urusan, pikir dari kaisar. Namun di sini kaisar dia pun tahu kalau ini dibiarkan malah jadi repot panjang lebar. Jadi itu membuat kaisar dia pun langsung menangkap wanita ini setirnya dan langsung di unyil-unyil. Waduh, dan langsung ya gitulah yang namanya selir gitu kan, langsung aja amankan oleh kaisar. Padahal sebelumnya kaisar dia juga udah menahan diri untuk tidak bertemu lagi dengan gadis ini ataupun wanita ini, karena wanita ini sangat amat menyebalkan. Tapi karena memang untuk dapat menyelamatkan Shelang, di sini kaisar dia harus melakukannya untuk dapat menyelamatkan Shelang. Dan untuk Shelang dia juga langsung dihukum oleh kaisar dengan cara dijebret lah. Walaupun memang ini semua hanyalah sebuah hukuman formalitas karena Shelang dia menggunakan alat pelindung diri. Jadi sebenarnya dia nggak merasakan apapun. Bahkan agar suara lebih mendramatisir, Pak Tua Qasim Lee dia juga meminta kepada seorang Qasim untuk membantu Shelang berteriak seolah-olah itu adalah suara menyakitkan yang diberikan oleh Shelang. Padahal ya enggak. Dan itu semua dilakukan oleh kaisar untuk dapat menyelamatkan Shelang. Namun apa yang dilakukan oleh salah satu selir dari keluarga Zhong itu juga masih belum cukup, hingga membuat salah satu yaitu paman dari kaisar pun datang meminta tolong kepada kaisar untuk tidak memanjakan Shelang terlalu jauh karena itu akan sangat amat berbahaya. Dimana orang tua ini dia meminta kepada kaisar untuk menghukum Shelang lebih keras lagi karena Shelang telah menyebabkan masalah yang sangat-sangat besar. Karena harusnya Nona Zhong dia menghadiri acara kencan buta bersama dengan pangeran dari kekaisaran Yan Agung, tapi jika saat ini dia terluka, tentunya dia nggak akan mungkin dapat menghadiri acara itu, ucap dari orang tua ini. Jadi dia meminta kepada kaisar untuk menghukum Shelang, yang membuat kaisar dia pun mengatakan kalau dia sebelumnya kemarin udah menghukum Shelang, jadi udah biarkan aja, ucap dari kaisar yang nggak mungkin dapat dipercaya oleh orang tua ini. Dimana dia mengatakan kepada kaisar untuk berhati-hati karena Shelang itu terlalu berbahaya, dan dia meminta kepada kaisar untuk tidak memanjakan Shelang lebih jauh lagi. Tapi untuk kaisar dia mengatakan kalau Pak Tua ini terlalu banyak bicara, jadi udah biarkan aja, ucap dari kaisar yang ingin tetap melindungi Shelang, yang membuat orang tua ini dia pun nggak punya pilihan lain selain ya sudah gimana lagi karena kaisar memang melindungi Shelang. Sedangkan di sudut lainnya, di kediaman dari putra mahkota saat ini, seorang Qasim ataupun pelayan dia pun mengatakan kalau Shelang telah menyebabkan masalah yang sangat-sangat besar dan dia pasti akan segera dihukum oleh kaisar, ucap dari orang tua ini. Tapi hal itu pun dibantah oleh dua orang lainnya, di mana mereka mengatakan kalau kaisar akan tetap bersama dengan Shelang karena Shelang telah membantu kaisar dalam kasus kali ini. Namun di sini penasehat pangeran pertama dia pun mengatakan kenapa Shelang dia mengincar wanita itu dan dia hanya mengincar wajah dan juga bagian atasnya aja. Itu semua terjadi karena Shelang dia memiliki rencananya sendiri yang tentunya membuat orang tua ini dia pun mengatakan emangnya apa rencana yang dimiliki oleh Shelang. Jelas Shelang melakukan ini semua karena dendam dengan istrinya. Karena wanita itu pernah melukai Mulan, tapi jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Dimana orang tua ini mengatakan kalau Shelang melakukan ini semua untuk kaisar, dapat mencegah keluarga Zhong beraliansi dengan keluarga kerajaan Yan Agung, ucap dari orang tua itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh selir ini karena kaisar dia tidak mau sampai pangeran dari kekaisaran Yan Agung memiliki hubungan dengan Nona Zhong. Dan jika itu terjadi, tentunya itu akan membuat posisi dari kaisar akan semakin tertekan. Yang tentunya hal itu membuat kaisar sungguh sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Shelang yang telah membantu dirinya untuk dapat menggagalkan acara itu, ucap dari gadis ini. Yang membuat Pak Tua ini dia pun bingung bagaimana bisa hal ini terjadi. Apakah Shelang telah mendapatkan semua informasi yang diberikan oleh kaisar? Tapi di sini orang tua ini dia pun mengatakan tidak. Kaisar tidak memberitahukan detailnya kepada Shelang. Pasti Shelang telah mengetahui ini semua berkat kedekatan yang dimiliki oleh kaisar. Walaupun kaisar tidak memberitahukan informasi itu secara langsung kepada Shelang, tapi Shelang memahaminya hingga membuat mereka berdua memiliki hubungan yang memang sangat baik, ucap dari orang tua itu. Yang membuat Pak Tua pada saat lainnya dia pun kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata Shelang sangat dalam kepada kaisar. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk kaisar dia pun juga cukup senang karena dia banyak sekali mendapatkan kabar yang cukup baik akhir-akhir ini. Dimana kaisar selain dia mendapatkan kabar kalau Shelang telah membantu dirinya menggagalkan acara kencan buta, dia juga mendapatkan sebuah informasi yang diberikan oleh Pak Tua Qasim kalau Putri Ningyan pada akhirnya dapat bercerai dengan suaminya yang berasal dari kerajaan
Yan Agung pula. Dan di sini Kaisar dia juga tahu kalau ini semua berkat bantuan dari putri pertamanya yang langsung melakukan sebuah intervensi hingga membuat kekaisaran Yang Agung pada akhirnya mereka memutuskan pernikahannya dengan Nona Ningyan yang merupakan putri ketiga dari Kaisar. Dan karena memang saat ini putrinya udah resmi bercerai dengan pangeran dari kerajaan Yan Agung, membuat Kaisar dia pun meminta kepada Patua Kasimli untuk dapat membebaskan putrinya dari tahanan rumah dan membiarkan dia mau kemanapun terserahlah. Saat ini dia udah bebas, ucap dari Kaisar. Dan benar, ketika Kaisar dia membebaskan putrinya, di sini putri Ningyan dia pun langsung pergi menemui Shenlang untuk dapat merayakan kebebasan dari dirinya dan mereka minum bersama. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Shenlang dan juga putri Ningyan setelah mereka tidak lama bertemu, tentunya apalagi jika mereka tidak langsung melakukan kultivasi ganda. Padahal niatnya cuma untuk minum, tapi nyatanya ya udah lanjut ke tahap selanjutnya. Waduh. Namun di sini untuk wanita ini ataupun putri Ningyan, ternyata dia memiliki hati kepada Shenlang dan dia meminta kepada Shenlang untuk dijadikan wanita dari Shenlang. Tapi untuk Shenlang dia pun nggak mungkin dapat melakukannya, dimana dia mengatakan kalau dia udah punya istri dan dia menawarkan kepada putri Ningyan bagaimana jika mereka menjadi partner aja. Ucap dari Shenlang yang tentunya nggak bisa diterima oleh putri Ningyan dan dia kini melanjutkan ke ronde selanjutnya untuk dapat membuat Shenlang semakin kenyot, untuk dapat membuat Shenlang semakin menderita. Waduh. Namun yang menjadi masalahnya adalah saat ini Mulan dia pun datang ke ibu kota untuk dapat menemui Shenlang karena dia telah mendapatkan kabar kalau Shenlang telah mengalahkan Putri Zong yang pernah mengalahkan dirinya sebelumnya. Nah, selain itu juga Mulan datang ke tempat ini karena dia memiliki misi khusus. Karena memang sebelumnya Mulan dia memiliki masalah di area kesuburannya, tapi saat ini setelah dia melakukan sebuah pengobatan pada akhirnya dia telah dinyatakan pulih hingga membuatnya pun langsung pergi untuk dapat menemui Shenlang karena dia nggak sabar lagi untuk dapat memiliki keturunan bersama dengan Shenlang. Namun kedatangan dari Mulan di waktu yang tidak tepat tentunya membuat para pelayan dari Shenlang mereka pun cukup terkejut dengan kedatangan dari Mulan karena saat ini Shenlang bersama dengan putri Ningyan. Dan untuk Mulan dia pun ternyata tidak datang sendiri, dia datang bersama anggota keluarga Tang, Raja Pedang dan juga istrinya yang tentunya ini akan sangat amat merepotkan. Namun kedatangan dari Mulan juga menarik perhatian bagi Lo Bing dan juga Muncong. Saat ini mereka pun terlihat panik ketika Mulan bertanya di mana Shenlang, karena mereka juga tahu kalau saat ini putri Ningyan saat ini bertemu dengan Shenlang dan mereka sedang asik-asik lah, yang membuat di sini Lo Bing dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan karena yang di depannya adalah Mulan yang merupakan tuannya. Tapi saat ini Shenlang dia bersama dengan putri Ningyan, apalagi saat ini Mulan dia terlihat sangat antusias untuk dapat menemui suaminya. Dan ketika Mulan dia mencari di mana Shenlang karena dia ingin memiliki keturunan, dia cukup terkejut ketika dia mendengar suara Shenlang dari dalam ruangan bersama dengan seseorang yang membuat Mulan tubuhnya pun gemetar ketika dia mendapatkan kalau saat ini suaminya sedang bersama dengan wanita lain di dalam sebuah kamar yang membuatnya langsung menangis. Tapi ketika dia mencoba untuk dapat pergi, di sini ada seseorang yang memanggilnya dan ternyata itu adalah Shenlang yang sadar betul kalau Mulan telah datang. Dan ternyata Shenlang mengetahui itu semua berkat bantuan dari Xishan yang datang tepat waktu, memberitahukan kepada Shenlang kalau saat ini Mulan datang menemui Shenlang, yang membuat di sini putri Ningyan dia pun juga takut ketika dia dipergoki oleh istri dari Shenlang. Dan untuk Shenlang dia pun kini berlari menuju Mulan dan dia memohon maaf dan juga meminta ampun serta yang merengek-rengek lah kepada Mulan dan dia mengatakan kalau dirinya udah dijebak dan banyak sekali. Dan di sini Shenlang dia juga merengek kalau sebelumnya terjadi sebuah kecelakaan bersama dengan putri Ningyan, jadi dia memohon ampun dari Mulan dan untuk Mulan dia pun memaafkan Shenlang. Dan untuk Mulan dia pun memaafkannya dan dia juga mengatakan kalau sebelumnya Zhang Yui yang merupakan orang yang berasal dari Akademi Tianhe dia juga memutuskan hubungan dengan Shenlang, yang membuat Shenlang Akademi Tianhe, dan itu membuatnya pun sedikit menyesal karena wanita itu sebelumnya mengejar-ngejar dirinya, dan jika dia tahu kalau hubungan ini akan diputus membuatnya pun sedikit menyesal kenapa dia nggak mencicipinya dulu, ucap dari Shenlang. Tapi yang menjadi masalahnya Shenlang dia pun berpikir kalau Akademi Tianhe adalah sebuah dukungan yang cukup penting dan jika mereka memutuskan hubungan dengan Shenlang tentunya itu akan sangat amat merepotkan, pikir dari Shenlang. Namun melihat Shenlang yang bengong membuat Mulan dia pun bertanya ada apa, dan untuk Shenlang dia mengatakan kalau sepertinya ini akan sangat-sangat merepotkan, ucap dari Shenlang. Dan untuk Shenlang dia pun kini kembali mencoba untuk dapat menenangkan Mulan dan memeluknya agar memberikan waktu kepada putri Ningyan untuk kabur. Dan itu aja untuk part kali ini untuk Shenlang, dan mungkin ini agak lebih pendek durasinya daripada kemarin karena kemarin itu sebenarnya kepanjangan, tapi nggak juga sih ya, agak kepanjangan lah daripada biasanya. Itu harusnya setengahnya masuk ke sini, cuman udah telanjur gue buat, jadi ya udahlah, ini sisanya gue buat hari ini. Dan itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Shenlang. Bye, thank you.